Salat merupakan kewajiban setiap muslim yang juga masuk dalam rukun Islam adalah melaksanakan salat, khususnya salat 5 waktu. Untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah salat, kita harus melaksanakannya dengan khusyuk. Pengertian dari khusyuk sendiri adalah serius, bersungguh-sungguh, khidmat, syahdu atau penuh penghayatan dalam melakukan salat itu sendiri. Sudah merupakan kerjaan si syaitan untuk mengganggu dan mempengaruhi setiap cucu Adam dalam melakukan ibadah, termasuk salat. Maka kiat agar salat khusyuk sudah seharusnya kita pahami semua. Sebab kenikmatan dari salat itu sangat memungkinkan untuk kita raih saat kita mampu melaksanakannya dengan penuh rasa khusyuk. Dalam melaksanakan ibadah sholat diharuskan untuk mengikuti tata cara sholat yang baik mulai dari wudhu, niat, gerakan, tumaninah, kehusyuan, dan lain-lain. Sholat yang asal-asalan akan memperbesar resiko ibadah sholat kita tidak diterima oleh Allah. Diharapkan seluruh umat muslim untuk selalu memperbaiki sholatnya dari waktu ke waktu dengan mempelajari ilmu ibadah dari sumber yang bisa dipercaya dan dijadikan panutan, dengan dasar hadits Nabi Muhammad dan tuntunan para imam besar. Ada banyak cara untuk mendapatkan sholat khusyuk yang disampaikan juga oleh banyak orang melalui banyak media pula. Namun yang perlu kita pahami bahwa cara untuk mendapatkan sholat yang khusyuk yang terpenting itu terletak pada diri kita sendiri. Kita hanya perlu memahami kiat agar salat khusyuk dan pelaksanaannya kita sendiri yang menentukan. Maka niat tulus dari dalam hati menjadi kunci utama. Kiat agar salat khusyuk. 1. Hati dalam melakukan ibadah salat. Seharusnya bukan hanya anggota tubuh kita yang mengikuti gerakan demi gerakan salat. Ini yang seringkali terjadi sehingga seseorang tidak meraih sholat yang khusyuk. Namun, perlu untuk kita mengikutkan hati kita dalam setiap salat. Dalam setiap gerakan dan bacaan dalam salat, menjadikan hati kita ikut melaksanakan sholat bersama seluruh anggota tubuh kita. 2. Memahami arti salat dalam setiap gerakan dalam sholat itu tidak lepas dari bacaannya. Mulai dari lafaz takbiratul ihram hingga mengucapkan salam setelah tahiyatul akhir dipenuhi dengan bacaan-bacaan suci yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran hingga doa dalam salat itu sendiri. Salah satu penyebab seseorang menjadi sulit mendapatkan sholat yang khusyuk adalah tidak tahu apa arti dan makna lafaz yang dibacanya dalam salat yang akhirnya membuat sholatnya berjalan gitu saja tanpa bisa dia hayati. Maka mulailah mempelajari dan memahami satu persatu bacaan sholat kita, dan mencoba untuk terus menghayatinya dalam setiap salat yang kita lakukan. 3. Fokus pandangan saat melakukan sholat itu ditujukan di tempat kita sujud. Tidak melirik apalagi menengok kiri dan kanan, itu agar kita fokus dalam sholat kita. Namun yang lebih penting lagi pikiran kita juga harus fokus bahwa kita sementara melakukan salat, kita sedang menghadap kepada Allah. 4. Pusatkan pikiran hanya kepada Allah. Netralkan pikiran Anda dari berbagai hal-hal yang berbau dunia mulai dari masalah pekerjaan, keluarga, sekolah, kampus, harta, tahta, wanita, pria, dan lain sebagainya. Serahkan diri Anda sepenuhnya hanya kepadanya untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan kepada kita. 5. Menyadari bahwa kita sedang menghadap Tuhan ciptakan suatu alam pikiran di mana kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa dahsyat dan tiada tandingannya di dunia maupun di akhirat. Sesuatu yang lebih dari atasan kita, orang tua kita, preman kampung, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, artis, jin, setan, iblis, malaikat, dan lain sebagainya. 6. Mempelajari dan memahami arti dan makna bacaan sholat. Pelajarilah arti dan makna di balik ucapan-ucapan kita saat sedang sholat.
Lalu pahami dan hafalkan. Munculkan arti dan makna bacaan sholat kita saat kita sedang sholat. 7. Menganggap sholat yang sedang dilakukan adalah sholat terakhir setiap manusia maupun jin. Tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk hari kematian. Anggap saja kita akan meninggal dunia saat sholat berlangsung maupun setelah sholat. Orang mukmin yang tahu dia mau wafat maupun mau kiamat besar, maka orang itu akan segera meningkatkan ibadahnya serta menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. 8. Jika pikiran terganggu, segera kembali konsentrasi. Apabila Anda tiba-tiba tersadar bahwa Anda sedang terlena dengan buayan alam pikiran dunia kita, maka bersegeralah kembali kepada arti dan makna bacaan sholat kita atau kembali mengingat Allah. 9. Memperhatikan kondisi tubuh sebelum sholat. Pastikan bahwa kita sudah merasa nyaman dan siap untuk melaksanakan ibadah sholat kita dengan baik, seperti sudah buang air, sudah makan yang cukup, pikiran sudah netral, bersih dari najis dan hadas, tidak sedang menstruasi, dan lain sebagainya. 10. Memperhatikan kondisi lingkungan sebelum sholat. Usahakan cari tempat sholat yang terbaik bagi kita. Dilihat dari aspek kebersihan, kenyamanan, kebisingan, gangguan orang lain, gangguan anak-anak, keamanan, perizinan, dan lain-lain. 11. Sholat tepat waktu dan tidak terburu-buru. Agar kita bisa sholat dengan khusyuk, kita harus sholat pada waktu yang paling utama, yaitu sholat tepat waktu di awal waktunya. Untuk laki-laki, sholat berjamaah di masjid atau musola setelah panggilan azan dan qomat. Sedangkan untuk yang perempuan boleh dilaksanakan di rumah. Sholatlah dengan santai, dengan menikmati setiap detiknya, menghadap langsung kepada Sang Halik walaupun sebenarnya Anda sedang diburu waktu. 12. Ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Buang jauh-jauh tujuan sholat kita selain untuk mendapatkan ridho dari Allah, seperti untuk pamer, ria, ingin dilihat atasan, ingin dilihat pacar, ingin dianggap orang sebagai orang alim, sekedar ikut-ikutan orang lain, dan lain sebagainya. 13. Berusaha untuk selalu memperbaiki sholat kita. Muslim yang baik akan terpacu terus-menerus melakukan perbaikan ibadah maupun hal-hal yang lain untuk menyempurnakan dirinya, sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan hadis Nabi Muhammad. Amatlah rugi apabila kita melakukan ibadah belum sesuai dengan kaidah yang ada serta tidak ada keinginan sedikitpun untuk belajar memperbaiki diri. 14. Sholat terakhir. Firman Allah dalam salah satu ayatnya bahwa tidak satu pun manusia yang luput dari kematian. Maka seharusnya itu menjadi bahan perenungan yang kuat agar keseharian kita bisa lebih terjaga. Begitupun dalam salat. Kita akan lebih mudah mendapatkan sholat yang khusyuk ketika kita selalu menanamkan dalam hati bahwa ini adalah salat kita yang terakhir. Setelah saya melakukan sholat kali ini, maka kematian akan menjemput. Sebagai makhluk Tuhan yang pasti akan mati, sudah seharusnya kita menyadari itu. Dengan menghadirkan perasaan kita akan mati dalam sholat kita, maka mau tidak mau kita akan bersungguh-sungguh menjadikan sholat kita seperti cara terakhir untuk bertaubat. Ibadah terakhir bekal menuju akhirat. Beberapa kiat agar salat khusyuk di atas memang tidak banyak, dan memang untuk mendapatkan sholat yang khusyuk tidak perlu banyak-banyak. Cukup jika kita bisa melakukan cara-cara di atas di setiap sholat kita, insya Allah kita akan selalu mendapatkan sholat yang khusyuk.